Halo teman-teman semua, pernah nggak kalian bertanya-tanya atau berpikir sebenarnya hukum itu datangnya dari mana sih? Kenapa bisa ada aturan yang mengikat kita, mulai dari hal kecil seperti lalu lintas, sampai hal besar seperti pemilihan presiden? Nah, jawabannya ada konsep yang disebut sumber-sumber hukum. Di video kita kali ini, kita bahas dari mana asal hukum itu muncul dan kenapa kita wajib patuh. Oke, apa itu sumber hukum? Sederhananya, sumber hukum itu tempat atau asal di mana hukum lahir. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara menurut Van Aveldorn, sumber hukum bisa diartikan sebagai dasar kekuatan berlakunya hukum dalam suatu negara. Jadi, kalau diibaratkan hukum seperti pohon, maka sumber hukum adalah akarnya, tempat hukum tumbuh dan mendapatkan kekuatannya. Macam-macam sumber hukum. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya hukum seperti agama, moral, adat, ekonomi, dan politik. Misalnya, nilai keadilan dalam agama Islam ikut membentuk aturan dalam hukum keluarga Indonesia, atau kondisi ekonomi bisa melahirkan undang-undang baru, contohnya aturan tentang pajak dan investasi. Nah, yang kedua ada sumber hukum formal. Nah, ini yang jadi dasar secara resmi tempat hukum diakui dan berlaku. Menurut Utrecht, sumber hukum formal adalah bentuk atau cara di mana suatu aturan hukum mendapat kekuatan mengikat. Nah, ada beberapa jenisnya, misalnya undang-undang. Ini sumber hukum tertinggi yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti DPR dan Presiden. Contohnya KUHP, UU ITE, atau Undang-Undang Perkawinan. Lalu ada kebiasaan atau custom. Nah, ini aturan yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan dianggap mengikat. Misalnya adat waris di beberapa daerah yang masih diakui oleh hukum nasional. Lalu ada jurisprudensi. Nah, ini adalah putusan pengadilan yang dijadikan acuan untuk kasus serupa di masa depan. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi undang-undang yang bisa jadi pegangan hukum berikutnya. Kemudian ada traktat. Nah, traktat ini adalah perjanjian antara negara. Contohnya perjanjian internasional tentang HAM atau perdagangan bebas yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia. Kemudian ada doktrin. Doktrin yaitu pendapat para ahli yang dapat menjadi rujukan dalam memutus perkara. Misalnya pandangan Hans Kelsen tentang sistem norma atau Sajipto Raharjo dengan konsep hukum progresif. Kenapa penting memahami sumber hukum? Kita mungkin gak sadar, tapi sumber hukum ini akan menentukan dari mana kekuatan aturan itu datang. Kalau kita tahu asalnya, kita jadi bisa membedakan mana hukum yang sah dan mana aturan yang cuma katanya. Misalnya ada orang yang bilang aturan pemerintah melarang ini, tapi kalau nggak punya aturan dasar hukum formal seperti peraturan daerah, nah itu belum bisa disebut hukum yang mengikat. Jadi memahami sumber hukum, kita lebih melek hukum biar gak gampang dikebuli oleh aturan-aturan palsu. Oke, kita simpulkan. Yang pertama, sumber hukum adalah tempat lahirnya aturan hukum. Yang kedua, ada sumber material yang di dalamnya ada nilai, moral, adat, politik. Lalu ada sumber hukum formal, misalnya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Semua ini saling berkaitan
untuk menciptakan hukum yang hidup dan adil. Jadi hukum itu nggak muncul begitu aja, tapi tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan keputusan yang sudah diakui bersama. Oke, cukup sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Dadah!